Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Sinta Diary. Wow, keren banget ini kisahnya teman-teman. Jadi kisah ini memang spesial ya, eksklusif khusus dibuatkan oleh Sinta Diary, oleh Minka, untuk dibawakan di channel Ilo Ekstrim ini. Dan yang teman-teman tahu ya, Sinta Diary itu terkenal dengan kisah petualangan torinya. Dan pada kesempatan ini Sinta Diary membuatkan satu kisah khusus yang akan kita bawakan. Kisahnya keren pakai banget teman-teman. Dan buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Sinta Diary. Tulisannya keren-keren pakai banget teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Teror pocong di Desa Bangkalan, Rembang. Semilir angin laut berhembus dengan suara debur ombak menghantam perahu nelayan yang bersandar di pantai. Para nelayan sudah tertidur lelap karena keletihan setelah bergelut dengan ganasnya samudra untuk mencari nafkah. Namun, masih terlihat beberapa remaja tanggung yang tengah bercanda di bawah terangnya lampu neon untuk mengisi waktu mereka bermain catur atau bercerita tentang hal-hal yang lain. Begitulah sekilas gambaran suasana di Desa Kabungan Lor, Kecamatan Rembang Kota, Jawa Tengah pada pertengahan tahun 2000-an. Meski malam sudah mulai larut, namun masih ada sudut-sudut desa yang masih berdenyut. Mereka seolah tidak peduli dengan kerasnya kehidupan, sebab bagi mereka hidup tidak penting untuk diperhitungkan dan direkayasa. Biarkan semuanya mengalir seperti aliran sungai. Kalian tahu tidak? 3 hari yang lalu di desa sebelah itu dihebohkan oleh penampakan pocong, kata Bram sambil memetik gitarnya dengan pelan. Gak bener itu Bram. Hal semacam itu hanya dilebih-lebihkan saja. Mana ada pocong nyasar di perkampungan warga. Tujuannya apa coba? Balas Aris sambil menata kartu reminya. Itu beneran Loris. Kebetulan paman aku juga pernah lihat pocong tersebut hendak berangkat. Itu beneran Loris. Kebetulan paman aku juga pernah melihat pocong tersebut waktu akan berangkat berlayar, jawab Wanto menegaskan. Loh, memangnya kapan paman kamu itu berangkat berlayar toh? Kata Bram dengan serius bertanya. Katanya sih saat itu hampir menjelang subuh. Nah, paman aku itu kan mau nyiapin peralatannya untuk berlayar. Dia ngeliat sosok putih seperti pocong berdiri di samping pos ronde dekat rumahnya. Jelas Wanto, alah, itu palingan ibu-ibu yang sedang mau berangkat ke masjid. Kalian ini loh, percaya aja sama gosip seperti itu. Ini itu sudah zaman milenium. Mana ada pocong keliling kampung, balas Aris dengan yakin. Mereka saling mengobrol dan membenarkan pendapat masing-masing. Sebagian cuek, lebih memilih bermain catur dan kartu remi. Mereka tidak menyadari yang mereka bicarakan tersebut sebenarnya mulai pindah dan meneror kampung mereka. Di suatu malam, di desa yang sama di kediaman keluarga Anto, warga RT 02, di rumah sederhana tersebut masih menyala terang lampu-lampu di dalam rumah. Malam itu, Anto kedatangan seorang keponakan yang mampir dari menjenguk temannya yang sakit di kampung sebelah. Karena kemalaman, keponakannya yang bernama Nia itu memutuskan untuk menginap di rumah pamannya. Sudah pukul 11 malam, mereka masih belum tidur. Mereka menyempatkan makan mie rebus bersama. Selesai menyantap mie, Nia duduk di teras sambil mendengarkan musik melalui Walkman miliknya yang baru ia beli. Nia, sudah masuk? Ayo, sudah malam, istirahat, kata Enda, istri dari Anto. Ya Bi, jawab Nia.
Malam itu, begininya sangatlah panas. Dia tidak akan bisa tidur dengan kondisi yang gerah. Beberapa lagu ia dengarkan sambil menutup mata menghayati. Ceklek, ya kok mati sih? Gumam Nia. Setelah dia cek, Walkman-nya ternyata pita kasetnya kusut. Nyebelin, kasetnya kusut lagi, kata Nia kesal. Dia mencoba merapikan pita kasetnya yang nyangkut di sela-sela Walkman dengan hati-hati supaya pita tidak putus. Setelah beberapa saat kaset kembali baik. Di saat Nia hendak menyalakan Walkman-nya kembali, Nia melihat kepulan asap di depan teras dekat pohon bambu semakin lama. Kepulan asap tersebut semakin banyak dan membuat Nia penasaran untuk lebih fokus memperhatikan. Setelah asap berhenti keluar, Nia baru sadar apa yang dia lihat saat itu. Nia menjerit dengan kencang setelah melihat sosok di hadapannya. Nia menjerit ketakutan melihat sosok pocong yang tiba-tiba menghampirinya tepat berada di depannya. Nia langsung pingsan setelah jeritannya berhenti. Setelah jeritan Nia sontak membuat suasana gaduh. Para remaja yang asyik bermain catur dan aktivitas lainnya buyar bergegas mendatangi rumah Anto. Anto ada apa? Siapa yang teriak-teriak tadi? Kata Bram. Itu kayaknya ponakanku Nia. Aku tidak tahu kenapa tadi tiba-tiba aja teriak, langsung pingsan, jawab Anto. Nia masih tidak sadarkan diri. Dengan mata yang mendelik menampakkan bagian yang putihnya saja. Berbagai usaha dilakukan untuk menyadarkan gadis berkulit sawo matang tersebut, termasuk juga mendatangkan orang pintar yang bernama Eyang Sabar. Eyang Sabar dulunya adalah mantan anggota polisi militer di bawah kepemimpinan zaman Soeharto menjabat. Eyang Sabar adalah asli dari Yogyakarta. Di Rembang adalah rumah istrinya. Eyang Sabar tinggal bersama dengan istri dan kedua cucunya yang bernama Aris dan Tori. Beruntung, setelah ditangani oleh Eyang Sabar, Nia siuman dari pingsannya. Setelah sadar dengan wajah yang masih tegang, Nia mulai menceritakan bahwa tadi ia melihat sosok pocong yang berdiri tak jauh di depannya. Sudah dok, jangan takut, istirahat saja yang cukup, besok kamu pulang ya, kata Eyang Sabar. Bah, ada apa toh? Memangnya beneran bah, ada pocong, kata Aris penasaran kepada kakeknya. Jangan teriak-teriak, ini rumah orang. Sudah, suruh bubar teman-temanmu. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Jelas Eyang Sabar. Teman-teman Aris pun bubar dan kembali ke tempat di mana mereka nongkrong. Riz, kira-kira apa yang dipikirkan mbah kamu Riz ya? Tanya Bram. Yang mana aku tahu Bram. Mbahku itu kejawennya kental. Pasti disangkut pautkan dengan mistis. Adekku juga sama aja, jawab Aris. Di sini siapa yang tidak tahu Mbak Sabar? Mbah kamu itu sakti loh Riz. Terus apa yang tadi kamu maksud itu adik kamu itu Tori? Kata Wanto. Ya itu Tori. Kata mbahku dulu adikku pernah diculik wewe gombel. Jelas Aris. Yang benar. Terus bagaimana itu Riz? Kata Bram yang penasaran. Ya aku tidak tahu pastinya gimana. Kejadiannya itu di Jambi. Sepulang dari Jambi, tingkah adikku itu aneh sampai membuat ibuku ketakutan. Jelas Aris singkat. Mereka pun saling bercerita dan kebanyakan Aris yang menceritakan kisah mistis yang dialami oleh Tori kecil. Aris sendiri tidak sedikit pun memiliki minat dengan hal yang berbau mistis. Justru Aris menolak keras untuk mempercayai hal semacam itu. Berbeda dengan adiknya Tori. Semenjak Tori mulai mengenal dunia mistis, hampir seluruh waktunya dihabiskan dengan hal-hal mistis. Agar Tori tidak terjerumus ke jalan yang tidak diinginkan, Eyang Sabar selalu memantau dan memberikan beberapa pelajaran mengenai ilmu-ilmu kejawen yang ia miliki. Di malam berikutnya, Aris, Bram, Wanto, dan remaja yang lainnya seperti biasa berkumpul di tempat biasanya. Mereka mendengar bahwa Nia yang sebelumnya menjenguk teman yang sakit itu, ternyata teman yang ia jenguk itu mengalami hal yang sama seperti Nia sebelum sakit. Dan teman Nia tersebut pagi tadi meninggal dunia tanpa sebab. Berita itu menyebar dengan cepat dan tidak sekali dua kali juga sosok pocong yang meneror desa sudah beberapa kali menampakkan dirinya kepada beberapa orang di desa. Kebanyakan adalah laki-laki yang melihat pocong tersebut. Malam itu masih pukul 8 malam.
Bram yang sangat penasaran meminta Aris untuk menemui Eyang Sabar untuk menggali informasi tentang pocong itu. Aris yang memiliki pemikiran anti soal mistis tadinya menolak permintaan Bram, tetapi karena didesak oleh beberapa temannya, akhirnya Aris tidak memiliki pilihan selain mengajak teman-temannya ke rumahnya. Sesamanya di rumah Aris, di sana sudah ada beberapa bapak-bapak dan salah satunya ada RT di kampung tersebut. Karena ada tamu, mereka pun kembali ke tempat di mana mereka biasa berkumpul. "Ada banyak orang di rumah kamu. Kira-kira pada ngomongin apa ya?" kata Wanto. "Ya, pasti lagi bahas soal pocong yang sering muncul di kampung kita. Sebelumnya itu di kampung sebelah yang gempar. Nah, sekarang giliran di kampung kita." Begitulah asumsi dari Bram. "Jangan asal nebak. Kalau kamu sendiri nggak tahu apa itu benar atau tidak. Aku sih jujur aja nggak percaya sama adanya pocong," kata Aris. Nanti giliran kamu didatengin baru lari terpirit-pirit," balas Bram. "Loh, aku ini nggak takut loh Bram," jawab Aris. Malam semakin larut, obrolan mereka juga semakin nyeleneh bagi Aris. Lalu Aris memutuskan untuk pulang karena ngantuk. Saat itu sudah pukul 10 malam lebih. Aris pulang melewati jalan setapak yang dikenal cukup sepi jika di malam hari. Atas kejadian pocong yang menggemparkan di desa sebelah, tidak ada yang berani melewati jalan tersebut. Selain gelap, tempat tersebut juga becek jika sedang turun hujan. Aris adalah remaja pemberani. Tidak pernah dia getar dengan adanya rumor pocong yang ada di desanya. Setelah di tengah perjalanan, Aris mulai mencium bau kemenyan. Aris sempat merinding kala mencium bau tersebut, tetapi tidak mengurungkan niatnya untuk tetap melewati jalan gelap tersebut. Jeruk, jeruk, jeruk. Allahu Akbar. Aris refleks mengucap takbir. Di depannya, Aris melihat sosok merah terbungkus kain kafan sedang meloncat-loncat menyeberang dan berhenti di tengah jalan lalu menengok ke arah Aris. Pocong merah tersebut tidak terlihat mukanya, hanya hitam dan gelap. "Woi!" teriak Aris kepada sosok pocong tersebut. Melihat Aris yang tidak takut dengan kemunculannya, sosok pocong itu pun pergi dan masuk ke area persawahan. Akan tetapi Aris di sini tidak tinggal diam. Aris segera mengejar pocong merah tersebut. Semakin kencang Aris berlari mengejar pocong itu, pocong merah itu semakin jauh lompatannya dan menghilang di tengah-tengah persawahan. Aris awalnya tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Aris mengira sosok pocong tersebut adalah manusia yang sengaja menakuti para warga. Aris berencana menangkapnya, tetapi di luar dugaan, pocong tersebut tiba-tiba menghilang tepat dari pandangannya. Ketika Aris menceritakan kepada kakeknya, Eyang Sabar hanya tertawa sambil mengelus kepala Aris. "Kenapa kamu malah kejar pocong itu?" tanya Eyang Sabar. "Bahkan aku pikir orang itu Mbah," jawab Aris. "Lain kali kamu itu jangan bertindak ceroboh. Benar seperti dugaanmu, pocong yang sekarang meneror kampung kita ini sebenarnya memang manusia yang sedang melakukan ritual pesugihan," jelas Eyang Sabar. "Oh gitu toh Mbah," kata Aris. Ya, apa yang dikatakan oleh Eyang Sabar benar. Sosok pocong yang meneror warga adalah jelmaan seseorang yang sedang melakukan ritual pesugihan. Motifnya memang sengaja menakut-takuti warga hingga ketakutan dan ada yang meninggal. Jika ada seseorang yang meninggal, pelaku akan mendapatkan hasil kekayaan dari tumbal tersebut. Ketua RT setempat kemudian mengadakan ronda yang lebih diperketat guna untuk mencegah pocong merah tidak beraksi kembali. Akan tetapi sudah 1 minggu semenjak ronda diperketat, tidak ada tanda-tanda kemunculan pocong tersebut. Sudah seminggu tidak ada kabar lagi tentang kemunculan pocong itu. Apa udah pergi ya? Kata Wanto sambil berjalan berkeliling kampung bersama temannya. Mungkin benar apa yang dikatakan kakek kamu, Riz. Pocong itu hanya jelmaan seseorang yang sedang melakukan pesugihan. Loh, nyatanya giliran ronda diperketat tidak pernah muncul lagi, tambah Bram.
Bisa jadi nunggu kita lengah baru nanti orang yang dimaksud itu beraksi lagi. Imbu Eko sambil mengisap rokoknya. Beberapa hari pun berlalu dan sosok pocong yang dimaksud tidak kunjung muncul. Warga sudah mulai berpikir bahwa pocong yang meneror mereka telah pindah ke kampung lain. Akan tetapi ketenangan mereka kembali terusik saat patroli ronda mulai berkurang. Saat itu salah satu warga yang bernama Pak Ngadiman baru pulang dari aktivitas di kota. Pukul 9 malam, dengan sepeda ontelnya, Pak Ngadiman pulang ke rumah dengan melewati jalan setapak di tengah persawahan. Saat itu hujan gerimis. Pak Ngadiman mengayuh sepeda ontelnya dengan perlahan. Ketika melewati sebuah makam dekat jalan setapak, rantai sepedanya lepas. Walah, sebentar lagi sampai juga, rantainya malah lepas, gumam Pak Ngadiman. Pak Ngadiman kemudian mendekat ke arah pintu masuk kuburan yang mana disitulah penerangan lebih jelas karena ada lampu bersinar kuning agar mak. Celuk, celuk. Suara apa itu? Pak Ngadiman yang sedang berjongkok membetulkan rantai sepedanya mendengar suara seperti benda berat yang menghantam tanah berulang-ulang. Semakin lama suara tersebut semakin keras. Pak Ngadiman yang sudah selesai membetulkan rantai sepedanya lalu berdiri sambil mencari sumber suara tersebut. Pocong! Pak Ngadiman kaget bukan main. Ia berteriak sekencang mungkin. Ketika menengok ke arah belakang, Pak Ngadiman lari meninggalkan sepeda ontelnya sambil berteriak meminta tolong. Di saat yang bersamaan, Bram dan temannya yang lain seperti biasa sedang nongkrong di tempat favorit mereka tidak jauh dari makam di mana Pak Ngadiman meninggalkan sepedanya. Loh Pak, ada apa Pak? Tanya Eko. Ada pocong di sana, jawab Pak Ngadiman yang terengah-engah. Pocong? Di mana Pak? Tanya Bram yang langsung berdiri dari duduknya. Pak Ngadiman kemudian menceritakan singkat apa yang dia alami. Kemudian Bram dan yang lainnya mendatangi lokasi yang dimaksud oleh Pak Ngadiman. Di sana, dekat pintu masuk kuburan, tergeletak sepeda ontel milik Pak Ngadiman. Ini sepedanya Pak Ngadiman, kata Aris. Riz, kamu bilang sama kakek kamu, sepertinya sosok pocong ini mulai beraksi lagi. Siapa tahu kakekmu punya cara untuk jebak pocong ini, kata Bram. Oke, aku langsung pulang. Nanti aku ke tempat biasa yo, jawab Aris. Aris pun segera pulang dan temannya yang lain membawa sepeda Pak Ngadiman kemudian mengantarkannya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Aris, ia menceritakan kepada kakeknya. Bukan perkara mudah untuk bisa menangkap lelaku pesugihan itu. Jelas yang sabar. Loh, terus bagaimana tuh Mbak? Apa tidak ada cara lain supaya mudah? Desak Aris. Kenapa? Kamu kok semangat sekali ingin menangkap pocong ini? Tanya yang sabar. Ya bukan begitu juga Mbak. Ya jengkel aja Mbak, jawab Aris. Sebetulnya sudah ada bapak-bapak yang menangani masalah ini termasuk Pak RT. Tetapi jika kamu ingin ikut bertindak, ajak adik kamu itu, kata yang sabar. Loh, kenapa harus ngajak Tori Mbah? Malah bikin aku repot nanti, balas Aris. Jika kamu ingin lebih cepat menemukan sosok pocong itu dari Pak RT, ajak adikmu. Dia akan memandumu untuk menemukan pocongnya. Jelas yang sabar. Aris berpikir sejenak. Selain kakeknya, Aris juga tahu kemampuan Tori. Akhirnya Aris mengajak Tori ke tempat berkumpulnya teman-temannya. Aris, gimana? Apa kata kakekmu? Ngapain kamu malah bawa adikmu ke sini? Tanya Eko. Ini mbakku bilang aku malah disuruh ajak Tori, jawab Aris. Loh, kamu disuruh ngasuh, Riz? Celetuk Wanto. Tunggu dulu, sepertinya bukan itu deh yang dimaksud yang sabar. Tori, kamu disuruh apa sama kakek kamu? Tanya Bram. Disuruh cari pocong, jawab Tori lugu. Denger tuh, kamu tahu di mana pocongnya Tor? Tanya Bram. Tori hanya mengangguk. Teman-teman Aris ada yang cuek, ada juga yang cengengesan karena mengira Tori mengada-ngada. Coba tunjukin di mana pocongnya, kata Eko sambil tertawa. Tuh di belakang, kata Tori sambil menuju ke arah belakang gubuk di mana mereka sedang berkumpul. Jangan ngawur, mana ada pocong di sini, kata Aris. Beneran kok, lihat aja, jawab Tori.
Eko langsung menuju ke belakang gubuk dan masih sambil tertawa menganggap bahwa ucapan Tori hanyalah bualan anak kecil. Setelah Eko mengecek ke belakang, kain merah yang terbungkus itu sedang melayang dan membungkuk melotot ke arah Eko. Pocong! Eko yang kaget, ia terjatuh kemudian lari terbirit-birit. Teman-temannya yang lain langsung bubar dan ikut berlari kecuali Aris dan Bram. Wanto yang tadinya ingin lari tidak jadi dan memilih menemani Aris, Bram dan juga Tori. Dengan hati-hati, Bram mendekati belakang gubuk. Aris memilih diam di tempatnya sambil terus memegangi tangan Tori dan siap berlari jika terjadi sesuatu. Dia sudah pergi, kata Tori. Setelah Bram sampai di belakang gubuk, pocong yang dilihat Eko tadi memang sudah tidak ada. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan mengurungkan niat untuk mencari pocong tersebut. Sesampainya di rumah, Aris mengatakan kepada Yang Sabar atas apa yang baru dialaminya. Penjelasan dari Yang Sabar adalah sebetulnya bukan Tori yang mencari pocong tersebut, tetapi pocong itulah yang mencari Tori karena tertarik dengan energi spiritual yang dimiliki Tori. Jika saja bukan karena lindungan dari Yang Sabar, Tori akan selalu menjadi target makhluk-makhluk halus dan banyak juga niatnya ingin mendekati Tori. Ada yang ingin berteman atau sekedar penasaran, bahkan ada yang punya niatan buruk. Dan menurut Yang Sabar, sosok pocong yang meneror warga adalah jenis pocong wanita yang kebanyakan meneror laki-laki untuk dijadikan tumbal. Sebetulnya banyak dulu hal serupa. Anak-anak diculik makhluk halus seperti adikmu Tori. Tetapi kebanyakan tidak seberuntung Tori. Banyak dari mereka yang langsung bisu, linglung, bahkan menjadi keterbelakangan mental. Nah, sosok yang suka menculik anak-anak ini adalah sosok Wewe Gombel. Setiap anak yang dia culik pasti mengalami cacat, entah itu secara fisik ataupun kejiwaan, bahkan ada yang sampai meninggal. Adikmu ini adalah salah satu yang beruntung. Selain fisik dan kejiwaannya tidak terganggu, justru adikmu ini malah memiliki kelebihan yang luar biasa. Lanjut Yang Sabar. Kelebihan apa toh mbak? Palingnya cuma bisa lihat demit, jawab Aris. Ya bukan itu saja nak. Adikmu ini jadi lebih cerdas. Cara bicaranya juga sudah melampaui bocah seumurannya, kata Yang Sabar. Pinter saya pinter mbah, tapi sikapnya itu aneh, kayak orang dewasa. Teman-teman seumurannya malah banyak yang ngindar, jawab Aris. Ya ndak apa-apa, nanti di masa depan itu baik untuk dirinya. Sudah, sana kamu tidur. Yang Sabar menghentikan percakapan lalu berlalu pergi dan duduk di bangku teras sambil menyalakan rokok yang terbungkus dari daun jagung kering. Hari terus berlalu, teror pocong itu masih belum mereda, hingga akhirnya Yang Sabar turun tangan untuk menangkap sosok pocong tersebut. Sore itu, Yang Sabar duduk di teras sambil meminum kopi dengan ditemani radio keagungannya. Riz, kemari, panggil Yang Sabar. Ya mbah, ada apa mbah? Jawab Aris menghampiri. Nanti mbah mau ada keperluan. Kamu nanti malam gak usah pergi keluar, temani Tori di rumah. Tapi kalau mau keluar, ya ajak adikmu, jangan sampai ditinggal. Perintah Yang Sabar. Ya mbah. Selepas Isya, Yang Sabar pun pergi. Saat itu, Yang Sabar tidak memberitahu Aris ia hendak pergi kemana. Tapi Aris sudah menduga bahwa kakeknya akan memburu pocong merah yang sudah meresahkan kampung. Sore itu juga, Aris pergi ke tempat teman-temannya biasa berkumpul, tentunya dengan Tori yang juga ikut. Kalian tahu nggak? Sekarang itu mbahku kemana? Ayo coba tebak. Baru saja tiba Aris langsung berkata, yang mana kita tahu. Kenapa juga kamu baru datang tanya seperti itu? Jawab Bram yang sedang menyetel gitarnya. Tumben kamu ngajak-ngajak adikmu main, Riz, kata Wanto. Begini, sepertinya mbahku itu mau nangkep pocong. Jelas Aris. Oh, yang benar kamu Riz. Di mana mbahmu itu mau nyari pocong? Tanya Wanto. Ya ndak tahu. Belum selesai bicara, Tori menyaut. Di pekarangan dekat makam, di pinggir kali. Tori menyaut. Lihat yuk. Bram bangkit lalu berdiri dengan diikuti yang lainnya. Tunggu,
Ngapain ke sana? Nanti kita malah ganggu. Jaga Aris. Ya kita diam-diam aja toh. Lihat dari jauh yuk, kata Bram dan langsung berangkat menuju ke tempat yang dikatakan Tori. Perlahan-lahan mereka mendekat menuju pekarangan yang dikelilingi oleh pagar bambu. Mereka mengintip dari pagar itu, tapi tidak ada siapapun di pekarangan itu. Ada 5 orang yang ikut termasuk Tori. Sisanya lebih memilih di tempat tongkrongan. Sekian menit mengamati, mereka tidak menemukan siapapun di pekarangan itu dan akan kembali ke tempat tongkrongan. Namun tiba-tiba saja, serak, buh. Mereka berlima serentak kaget. Sesuatu terjatuh dari pohon nangka yang cukup besar di belakangnya. Sesuatu yang berat, bahkan tanah yang dipijak terasa sedikit bergetar. Wanto lari duluan dengan disusul yang lainnya. Hanya tertinggal mereka bertiga, Aris, Tori, dan Bram. Apa tadi yang jatuh ya, Riz? Kata Bram penasaran. Yang udah tahu, dah ayo kembali aja. Kadang Tori juga asal ngomong. Nyatanya di sini juga nggak ada siapa-siapa. Jawab Aris. Tunggu. Siapa tahu yang jatuh tadi nangka yang sudah matang, kan lumayan. Bentar, aku periksa dulu, kata Bram sambil berjalan menghampiri ke arah suara benda yang terjatuh. Bram mencari-cari sesuatu yang ia harapkan, tetapi tidak menemukan apapun dan tetap sibuk mencarinya, berharap mendapatkan buah nangkanya. Tak lama kemudian, Eyang Sabar muncul dari pekarangan. Loh, kenapa kalian di sini, Toris? Ini ngapain juga malah adikmu diajak aja ke sini, kata Eyang Sabar yang berada di belakang Aris. Belum sempat Aris menjawab pertanyaan Eyang Sabar, pocong merah itu menampakkan wujudnya dan turun perlahan dari pohon nangka. Bram, cepat sini, teriak Aris. Bram langsung mendekat karena melihat Eyang Sabar yang sudah ada di sebelah Aris. Gak ketemu nangkanya. Dengan nada kecewa Bram berkata, "Nah Bram, maju perlahan. Jangan nengok ke belakang," kata Eyang Sabar. Karena Bram yang penasaran, ia malah justru menengok ke belakang. Tepat di belakang Bram, sosok pocong merah itu berdiri. Terlihat jelas seluruh wajah pocong itu hancur berantakan. Bram langsung kejang dan ambruk di tempat. Eyang Sabar mengucapkan beberapa mantra-mantra sambil memegang botol temulawak kosong di tangan kirinya. Dalam hitungan detik, sosok pocong merah itu membesar tinggi sekali, lalu menyusut menjadi kepulan asap dan menghilang. Lalu Eyang Sabar menutup botolnya rapat-rapat dan membacakan kembali mantra dengan bahasa Jawa. Tak lama kemudian Bram bangun dan langsung berteriak, "Pocong!" Mana pocongnya? Bram kebingungan sendiri. Setelah pocong merah itu tertangkap, tidak ada lagi teror pocong di desa. Tetapi ternyata pocong merah dan pocong yang meneror warga itu adalah pocong yang berbeda. Pocong yang ditangkap oleh Eyang Sabar adalah pocong yang mengincar Tori, dan pocong yang seharusnya dicari itu sudah pindah ke daerah lain. Eyang Sabar tidak mau ambil pusing lagi. Sudah cukup tua baginya untuk berburu makhluk semacam itu. Prioritasnya yang penting cucunya baik-baik saja. Sinar rembulan bersinar terang. Suara hewan malam bernyanyi menghilangkan kesunyian malam. Angin berembus tipis yang sesekali kencang membuat suasana malam begitu dingin. Beberapa remaja dengan asyiknya berkumpul, bermain gitar, catur, dan kartu remi. Desa kembali tenang setelah teror pocong melanda desa tersebut. Seakan mereka lupa bahwa kejadian teror pocong pernah menghantui desa tersebut. Gak asik nih, sekarang gak ada lagi isu-isu pocong yang neror warga. Seru kan kalau bisa berburu seperti waktu itu, ucap Bram. Pocong ngawur toh Bram, kan sudah bagus, udah ada lagi pocong yang keliaran. Jangan asal bicara kamu, balas Wanto. Mau pocong kek, gundul pringis kek, atau apa, selama ada kakeknya Aris di kampung kita aman, gak ada yang perlu ditakuti, saut Eko. Nah, itu bener kok. Aku tuh suka banget tuh kalau ngeliat aksi-aksinya Mbak Sabar, Bram menambahkan. Alah, ujung-ujungnya kamu nanti pingsan juga, Bram, celetuk Aris. Loh, jangan begitu, Toris. Aku waktu itu ndak siap aja, sangkal Bram. Tapi masih ada rumor jika desa sebelah itu masih ada teror pocong, dan korbannya juga tidak sedikit. Setidaknya sudah ada kasus 7 kematian. Kalau memang kamu serius mau berburu pocong,
Datang aja ke desa sebelah sana, Bram, ucap Tono. Oh, kalau sendirian ya aku nggak mau toh, palas Bram. Malam itu, suasana semakin dingin, angin malam begitu kencang tapi tidak mengurungkan niat para remaja itu untuk tetap berkumpul di tempat kesukaan mereka. Tiba-tiba saja datang beberapa rombongan dari desa sebelah. Assalamualaikum, ucap salah satu warga. Waalaikumsalam, jawab serentak rombongan Aris. Maaf mas, mau tanya, rumahnya Mbah Sabar itu di mana yo? Tanya salah satu warga yang bernama Pak Gito. Loh, ada apa ya Pak? Ya kalau jam segini ya mungkin beliau sudah istirahat. Ini tuh sudah pukul 11 malam loh Pak. Ada apa sih sebenarnya? Tanya Bram. Duh, kami itu ada perlu penting loh. Katanya Mbak Sabar itu bisa bantu nanganin demit. Anak saya yang perempuan tiba-tiba kejang-kejang. Setelah sebelumnya teriak-teriak menyebut pocong. Terang Pak Gito, rombongan Aris lalu saling pandang. Ya kami juga sebelumnya sudah mediasi dengan Pak RT. Nah katanya langsung saja ke rumah beliau. Pak Gito menambahkan. Riz, Mbak Sabar itu kira-kira jam segini sudah istirahat apa belum? Tanya Wanto. Aku cucunya beliau Pak. Kalau memang begitu ayo langsung ke rumah aja. Mungkin beliau belum istirahat, kata Aris. Terima kasih ya, Pak Gito senang. Bram dan yang lainnya juga menyertai rombongan Pak Gito langsung pergi menuju ke rumah Mbak Sabar. Tok tok tok, tok tok tok. Mbah, ucap Aris sambil mengetuk rumahnya. Ceklek. Kamu Toris, ada apa toh? Kok banyak sekali kamu borang? Tanya neneknya Aris. Kulo nuwun Mbah, maaf jika mengganggu malam-malam. Nama saya Gito. Saya itu ingin bertemu sama Mbah Sabar. Sapa Pak Gito sopan. Oh alah, monggo duduk dulu. Sama sekali tidak mengganggu. Kami itu biasa tidur larut, balas neneknya Aris. Sesaat kemudian Mbah Sabar pun muncul dengan masih menggunakan sarung dan juga baju koko, yang sepertinya beliau baru saja selesai melaksanakan ibadah. Bersamaan nenek Aris membawakan minuman dan pisang goreng untuk semuanya yang berada di sana saat itu. Aduh, repot-repot Mbah, Pak Gito berbahasa basi. Tidak apa-apa, ayo monggo diminum sebelum dingin, balas neneknya Aris. Ada apa? Kaget aku malam-malam begini tiba-tiba ada rombongan mampir ke rumah, kata Mbak Sabar. Begini Mbak Sabar, nama saya Gito dari desa Bangkalan. Beberapa hari yang lalu itu anak saya yang bernama Sulis katanya bertemu dengan sosok pocong. Nah awalnya saya pikir Sulis itu cuma mengada-ngada, tapi baru saja Sulis juga sepertinya bertemu dengan sosok pocong itu lagi. Wah, dia sempat teriak-teriak tuh sebelum pingsan, sempat kejang sebentar, tapi sekarang sudah tenang. Menurut saran dari Pak RT, kami itu diminta untuk datang kemari, dan kami juga sudah bertemu dengan Pak RT di desa Kabongan dan meminta kami untuk langsung kemari. Jelas Pak Gito panjang lebar. Begitu juga menceritakan kejadian lainnya yang dialami oleh desa Bangkalan, tetangga desa yang mana berlokasi cukup jauh dari desa Kabongan. Pak Gito menceritakan bahwa sudah ada kejadian serupa yang dialami oleh warga dan setidaknya ada kasus 6-7 kali kematian setelah bertemu dengan sosok pocong itu setelah 7 hari. Hal ini juga yang dikhawatirkan oleh Pak Gito tentang kondisi anak perempuannya. Assalamualaikum, datang seorang pria parubaya menggunakan peci dan penampilan yang sopan. Waalaikumsalam, jawab semuanya serentak. Monggo Pak RT, sambut Mbak Sabar menyalami diikuti yang lainnya. Jadi bagaimana ini? Tanya Pak RT yang bernama Tohar. Sudah cukup jelas Pak RT. Teror pocong ini sepertinya sama seperti yang terjadi di kampung kita tempo lalu. Aku memang belum sempat untuk bisa menangkapnya, karena saat itu yang aku tangkap ternyata adalah sosok pocong yang berbeda. Supaya tidak terjadi apa-apa dengan putri Pak Gito, lebih baik kita langsung ke sana saja Pak RT, kata Mbak Sabar. Oh ya sudah kalau begitu, kita ke sana sekarang. Anda tidak keberatan toh Pak Gito? Tanya Pak RT. Loh, tentu saja Pak RT. Makasih Mbah, balas Pak Gito. Mbak Sabar langsung mempersiapkan andongnya, kuda jantan yang kuat itu langsung beliau keluarkan dari kandangnya dan dipersiapkan untuk menarik andong. Supaya lebih cepat, ayo naik andong saya saja. Terima kasih Mbak Sabar, balas Pak Gito. Riz, kamu sama teman-temanmu ndak usah ikut.
Tidak muat kalau kalian semuanya ikut ya, ucap Basabar. Mereka pun akhirnya pergi ke desa Bangkalan. Riz, aku jadi penasaran deh. Yuk ikutin mereka, ucap Bram. Udah malam Bram, aku yang mulai ngantuk, balas Aris. Ayolah Riz, ikutin mereka. Aku tampil sepeda yo, sahut Wanto. Ayo, aku tampil sepeda juga. Bram bersemangat, Aris pada akhirnya juga memutuskan untuk ikut. Tidak semuanya, hanya mereka bertiga, Aris, Bram, dan Wanto. Aris membonceng sepeda ontel Bram. Pak, teriak seorang wanita setelah rombongan Basabar tiba di lokasi. Ada apa toh Bu? Jawab Pak Gito. Sulis Pak, Sulis kejang-kejang lagi, kata istri Pak Gito. Basabar langsung masuk untuk melihat kondisi anak Pak Gito. Hal yang sama yang pernah terjadi dengan keponakan Pak Anto yang bernama Nia. Sulis kejang dan matanya hanya terlihat putihnya saja. Mbak Sabar, bagaimana ini Mbak? Apa anak saya akan baik-baik saja? Pak Gito khawatir. Tenang saja Pak Gito, serahkan kepada saya. Tolong ambilkan air putih, pinta Mbak Sabar. Mbak Sabar kemudian berkomat ke Hamid, membacakan doa-doa di air yang berada di dalam gelas kaca itu. Mbak Sabar kemudian menyiramkan air itu sedikit demi sedikit di wajah Sulis. Perlahan Sulis mulai berhenti mengejang dan terlihat tenang. Duk, bangun, bisik Mbak Sabar di telinga kanan Sulis. Sulis tiba-tiba saja berteriak dan terbangun lalu memeluk ibunya. Tenang Dok, tidak ada apa-apa. Pak Gito, Bu Gito, anak kalian tidak apa-apa. Tidak sampai terjadi hal yang harus dikhawatirkan. Bah, bagaimana kalau Sulis tiba-tiba kejang lagi? Tenang saja Pak Gito, saya jamin tidak akan terjadi apa-apa lagi dengan anak sampean. Wah, terima kasih atas bantuannya Mbah. Ya wes, baik, kami segera pergi dulu untuk melihat sekitaran kampung ini. Titip andong saya di sini Pak Gito. Siap, tentu saja boleh Mbak Sabar, balas Pak Gito. Bu Gito kemudian mengantarkan anaknya untuk beristirahat di dalam kamarnya. Mbak Sabar, lalu apa yang sampean pengen lakukan sekarang ini? Tanya Pak RT. Aku akan coba mencari dalangnya. Seperti yang pernah saya jelaskan, pocong ini adalah jelmaan manusia yang mana sedang melakukan ritual pesugihan, membuat takut manusia, atau jika sampai targetnya meninggal, lelaku bisa mendapatkan uang dari hasil menakuti itu. Loh, ini sama halnya dengan menumbalkan manusia demi mendapatkan uang. Kali ini akan saya cari sampai ketemu, terang Mbak Sabar. Bagaimana jika kabari Pak RT desa ini aja Mbak? Mungkin akan menggerakkan sedikit massa bisa membantu, kata Gito. Jangan, lebih baik jangan. Saya ingin melakukannya diam-diam karena saya yakin pelakunya ada di desa ini. Jika menggerakkan massa, ya justru pelakunya itu malah sulit ditemukan. Jelas Mbak Sabar. Sementara Pak Gito di sini saja, biar saya sama Pak Tohar yang akan pergi dan bilang kepada para pemuda itu untuk bubar. Bilang saja semuanya sudah selesai. Baiklah jika begitu Mbah. Hati-hati Mbah. Mbah Sabar dan Pak Tohar kemudian pergi dan para pemuda yang mengikuti Pak Gito sebelumnya kemudian bubar. Mbah, apa sampean sudah tahu siapa pelakunya? Tanya Pak Tohar. Ya kalau menurut penglihatan spiritual, pelakunya ndak jauh dari desa ini, balas Mbah Sabar. Lalu kita nyarinya kemana ini Mbah? Tidak perlu kemana-mana, kita tunggu di sini saja Pak. Mbah Sabar lalu duduk di gubuk tengah sawah tak jauh dari rumah Pak Gito. 1 jam berlalu, mereka menunggu membuat Pak Tohar mulai bosan. Bah, mau sampai kapan kita di sini? Ucap Pak Tohar sambil garuk-garuk lengannya yang dikerubungi nyamuk. Kita tunggu sampai jam 2 malam Pak Tohar. Jika sosoknya tidak muncul ya kita pulang. Waduh, ini masih pukul 12 malam Mbah. Tahu begitu ya, tadi aku ndak ikut. Batin Pak Tohar menyesal. Truk, terdengar seperti benda jatuh dan berkali-kali terdengar. Itu Pos. Jangan berisik. Pak Tohar hampir saja berteriak kemudian dicegah oleh Mbah Sabar.
Seperti dugaanku, pocong itu pasti akan kembali. Dia tidak akan membiarkan targetnya begitu saja. Anak Pak Gito pasti akan menjadi korban berikutnya jika tidak segera diatasi. Tunggu di sini Pak Tohar, jangan kemana-mana. Mbah Sabar mengendap-endap menghampiri pocong itu yang sesekali berhenti melompat kemudian mengitari rumah Pak Gito. Pocong itu benar-benar melompat, tapi sekali melompat jarak sekitar 5-10 meter kemudian terbang mengitari rumah Pak Gito. Niat ingsun ajiku badar geni. Blar! Terdengar teriakan yang nyaring dari sosok pocong itu. Tubuhnya terbakar dan kemudian pergi lalu menghilang. Apa-apaan itu? Loh, bagaimana pocong itu bisa kebakar? Batin Pak Tohar yang melihat dari kejauhan. Mbah Sabar, berhasil nggak? Tanya Pak Tohar. Dia berhasil kabur, tapi sosok itu pasti terluka. Ledakan yang sekejap itu membuat Pak Gito kaget dan langsung mengecek keluar. Loh, Pak Tohar, tadi ada suara ledakan. Suara apa ya? Ucap Pak Gito. Pak Gito, ayo segera temui Pak RT. Siapa nama RT di desa ini? Tanya Mbah Sabar. Oh, Paleman yang punya rumah besar di seberang pinggir jalan sana itu ya? Saya sepertinya kenal, kata Pak Tohar. Ayo, kita harus segera ke sana. Minta izinnya untuk mengecek satu persatu warga di desa ini. Karena aku yakin pelakunya pasti sedang terluka. Tidak bisa ditunda. Jika tidak malam ini juga dicek satu persatu, pelakunya akan kabur. Baik Mas Sabar, ayo mari. Benar apa yang dikatakan Pak Tohar, rumahnya ada di seberang jalan, rumahnya tingkat warna hijau. Jelas Pak Gito. Mereka bertiga kemudian pergi ke tempat rumah yang dimaksud. Sementara itu Aris dan teman-temannya bingung harus pergi kemana. Mereka kehilangan jejak di mana arah Mbah Sabar. Bram, Mbah Sabar di mana ya? Bingung aku, ucap Wanto. Lah ini kita sudah ada di desa Bangkalan. Mbahmu kemana ya, Saud Bram? Yang mana aku tahu toh Bram. Tunggu, itu apa itu? Bram, Wanto, ucap Aris melihat sesuatu yang terbakar memasuki sebuah rumah yang cukup mewah. Tadi apa ya? Wanto bertanya-tanya. Oh, jangan-jangan itu Banaspati, Aris, balas Bram. Nah, kalau Banaspati ya terlalu besar toh Bram. Tapi ombulah, kata Wanto. Tak lama kemudian Mbah Sabar dan lainnya pun tiba di rumah tersebut. Loh, Riz, Bram, Wanto, kalian itu ngapain di sini? Tanya Mbah Sabar. Mbah, kami nyusul sampean dan sampai di sini, balas Bram. Mbah, tadi aku lihat ada sosok api terbang masuk ke dalam rumah ini loh, Mbah. Terang Aris. Bener Mbah Sabar, aku juga lihat. Bener toh Bram? Iya Mbah, bener Mbah. Apa kalian yakin tentang apa yang kalian lihat? Mbah Sabar serius. Oh, yakin Mbah, seperti Banaspati tapi lebih gede aja. Dan bentuknya juga bukan seperti Banaspati. Aris meyakinkan. Ya Pak Gito, kumpulkan para pemuda yang ada. Sepertinya pelakunya sudah kita temukan, kata Mbah Sabar yakin. Baik Mbah, Pak Gito pun langsung pergi. Loh Mbah, bukannya ini rumah si Leman itu, RT di kampung ini? Berarti, ya benar Pak. Besar kemungkinan yang melakukan ritual pesugihan pocong adalah ketua RT desa Bangkalan ini. Waduh, lalu bagaimana sekarang ya Mbah? Mari kita coba untuk memastikannya Pak Tohar. Ting tong, Pak Tohar lalu memencet tombol bel di pagar besi yang menjadi pagar rumah tersebut. Seseorang kemudian keluar. Maaf, kalian siapa ya? Ucap wanita parubaya dengan menggunakan daster merah yang agak pudar. Maaf, mengganggu malam-malam Mbak. Kami dari desa Kabungan. Nama saya Tohar, ketua RT di tempat tersebut. Apakah Pak Leman ada? Maaf Pak, bisa datang besok saja soalnya Bapak dan Ibu sepertinya sudah istirahat, ucap wanita tersebut. Mbaknya ini siapa? Tanya Pak Tohar. Oh, nama saya Yatmi, saya kerja di sini. Begini Mbak, ada yang perlu didiskusikan penting dengan Pak Leman. Karena ini menyangkut keamanan desa, bilang saja kepada Pak Leman, Pak Tohar berkunjung. Baik jika begitu Pak, silakan tunggu di dalam dulu ya Pak. Terima kasih Mbak. Yatmi kemudian masuk ke dalam rumah. Pak Tohar dan Mbah Sabar menunggu di kursi teras dan terdengar suara dari dalam rumah. Yatmi,
Kenapa kamu sembarangan ngizinin orang asing masuk loh? Ucap seorang wanita. Mereka dari desa Kabungan, Doro. Ingin ketemu bapak. Salah satunya ketua RT dari desa tersebut, namanya Pak Tohar. Yatmi menjelaskan. Kamu itu, ini tuh sudah jam berapa? Jam 12 malam lebih. Sembarangan kamu bawa masuk tamu. Maaf, Doro. Soal katanya penting. Takutnya ada sesuatu yang mendesak, Doro. Udah, biar aku yang nemuin. Wanita itu kemudian melangkah keluar dan menemui rombongan Pak Tohar. Selamat malam. Ada apa ya malam-malam begini bertamu? Maaf Bu RT, nama saya Tohar. Kita pernah berjumpa beberapa kali bersama Pak Leman. Maaf jika mengganggu. Saya ingin bertemu dengan Pak Leman karena ada yang ingin dibicarakan penting. Oh, bapaknya sedang tidak ada di rumah. Besok aja lagi kemari ya Pak. Tolong, kalau bertamu itu jangan malam-malam seperti ini dong. Ganggu privasi orang itu namanya Pak. Oh maaf Bu RT, sebagai ketua RT, Pak Leman harusnya siap menerima aduan kapanpun waktunya. Jika memang tidak ada yang mendesak, kami juga tidak akan kemari kok malam-malam begini Bu RT. Sekali lagi mohon maaf. Lah, kan sudah saya bilang, bapaknya tidak ada di rumah. Ya besok lagi aja kemari, ucap wanita itu ketus. Beberapa saat kemudian, rombongan Pak Gito datang bersama beberapa pemuda dan warga sekitar puluhan orang. Assalamualaikum, salam Pak Gito. Waalaikumsalam, jawab Pak Tohar dan bersabar. Loh. Apa-apaan ini? Malam-malam begini pada datang. Kalian itu semua tidak punya etika. Bagaimana? Mengganggu kenyamanan orang, ucap wanita itu. Maaf Bu RT, kami ingin bertemu dengan Pak RT. Ini penting, ucap Gito. Loh, kenapa harus rame-rame sih datang malam-malam? Besok kan bisa. Sudah, semuanya pergi dari rumahku. Ceklek. Apa sih Bu? Pak Leman akhirnya keluar dengan pakaian yang serba tertutup rapat. Ini loh Pak, warga ndak tahu sopan santun, namu kok malam-malam begini. Apa kabar Pak Leman? Loh, katanya tadi Pak Leman gak ada di rumah. Celetuk Pak Tohar. Maaf, saya sedang kurang sehat. Maafkan juga istri saya yang kurang sopan ya Pak Tohar. Ada apa? Malam-malam begini. Oh, jadi begini Pak Leman. Pak Tohar menjelaskan panjang lebar mengenai teror pocong yang menghantui desa Bangkalan dan yang terjadi dengan anak Pak Gito. Oh, kalau soal ini sudah kami bahas bersama warga Pak Tohar. Hal juga bukan wewenang Pak Tohar juga. Saya lagi kurang sehat, lebih baik dibicarakan besok ya, ucap Pak Leman gemetar dan baju di lengannya basah, mulai terlihat noda darah. Sejak kapan Pak Leman terluka seperti ini? Dan kalau saya lihat, luka Anda seperti luka bakar, ucap Mas Sabar. Maaf, saya benar-benar sedang kurang enak badan. Mohon semuanya bubar ya. Kita bicarakan lagi besok. Pak Leman, Anda baik-baik saja, kata Pak Tohar. Sial, sakit sekali. Loh Pak, Bapak baik-baik aja, ucap istri Pak Leman panik. Sakit sekali. Kalian lihat gak? Suamiku ini sedang kondisinya seperti ini. Cepat bubar semuanya, bentak istri Pak Leman. Pak Leman lalu membuka bajunya karena tidak tahan dengan rasa sakitnya karena lukanya yang menyentuh baju. Saat membuka baju, sekujur tubuh Pak Leman mengalami luka bakar yang cukup serius. Pak Tohar dan Mbak Sabar saling pandang kemudian memberi kode kepada Pak Gito. Semuanya, ayo kita cek ke dalam. Sepertinya Pak Leman yang selama ini melakukan ritual pesugihan pocong. Ayo geledah rumahnya, perintah Pak Gito. Mau apa? Lancang kalian semuanya. Berhenti nggak? Atau aku laporkan polisi, teriak istri Pak Leman. Bu Leman, kalau memang suami ibu tidak terbukti bahwa dirinya melakukan pesugihan pocong, maka saya pribadi bersedia menerima hukumannya jika harus berurusan dengan pihak kepolisian. Tapi jika Pak Leman ini terbukti melakukan pesugihan yang sudah menelan banyak korban, maka kami para warga tidak akan tinggal diam. Tunggu saja, kami tidak akan menjarah barang-barang di rumah kalian. Pak Gito menegaskan sambil gemetar karena menahan marah.
Pak, kami menemukan ruangan khusus. Isinya, lihat aja sendiri Pak Gito. Ucap salah satu pemuda, Aris. Dan yang lainnya tidak berani ikut-ikutan, tetap berada di luar. Mbah Sabar kemudian masuk dan memastikan di ruangan tersebut banyak sekali kain mori putih digantung, lilin, tungku yang digunakan untuk membakar kemenyan, dan berserakan bunga, serta uang ratusan ribu berserakan. Mbah Sabar, ini ya, memang dia pelakunya. Dia adalah jelmaan pocong yang selama ini sudah meneror warga. Tegas Mas Sabar. Keparat, ternyata memang dia pelakunya. Emosi Pak Gito tidak bisa dibendung lagi. Selain Sulis anaknya yang hampir saja menjadi korban, istri adiknya juga sebelumnya mengalami hal yang sama, namun tidak selamat. Mbah Sabar dan Pak Tohar berusaha untuk mencegah warga main hakim sendiri. Hal itu bisa dicegah, tapi rumah Paleman yang menjadi sasaran warga. Pak Tohar, kita sudah selesai di sini. Ayo kita pulang, pinta Mbah Sabar. Setelah berpamitan dengan Pak Gito dan beberapa warga, rombongan Mbah Sabar pada akhirnya pulang. Res, ayo pulang. Sepeda kalian naikkan saja ke Andong, pinta Mbah Sabar. Andong melesat lalu pergi dari desa Bangkalan. Mbah Sabar, lain kali kalau berburu demit, ojok-ojok kita dong Mbah. Kita kan sudah bukan anak kecil lagi, ucap Bram. Berbahaya Bram, orang awam itu bisa celaka kalau main-main sama demit, balas Mbah Sabar. Ajari aku dong Mbah, aku kan juga pengen bisa ngobatin orang, ucap Bram antusias. Kamu ini Bram, wong ketemu pocong saja kau pingsan, masa iya mau belajar kejawen? Waktu itu kan aku belum siap Mbah. Oh namanya kejawen tuh Mbah, aku mau belajar dong Mbah. Bram, kamu lagi diikuti kuntilanak itu loh di belakangmu. Aduh, teriak Bram kemudian memegangi kepala. Semuanya tertawa melihat Bram ketakutan sampai loncat lalu kejedot atap Andong. Pada akhirnya, teror pocong tidak pernah lagi terjadi. Sepertinya pocong yang meneror desa-desa di sekitarnya memanglah ulah dari Paleman yang sedang melakukan ritual pesugihan. Para warga memang tidak menghakimi Paleman, tapi katanya Paleman pada akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar yang tidak bisa disembuhkan. Sementara istrinya sendiri 7 hari setelah kematian Paleman, istrinya juga tiba-tiba meninggal dunia dengan kondisi yang mengerikan. Selesai. Wow, luar biasa. Sinta Diary Minka, keren, pakai banget kisahnya. Dan muncul juga akhirnya Tori ya. Walaupun sedikit Tori muncul di sini, Tori kecil. Jadi buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisah-kisah kolosal ya, seperti kisah petualangan Tori, teman-teman bisa menonton kisahnya, mendengarkan kisahnya di channel kami, di channel Ilo Entry, yang mana di sana sudah masuk ke 30-an ya, 30 lebih kisah petualangan Tori. Kisahnya keren banget. Dan di sini bagaimana Tori kecil ya, Tori kecil itu berada di Rembang. Jadi Tori itu ketika kecil itu dirawat oleh kakeknya ya, Mbah Sabar di Rembang, yang mana akhirnya dia ikut orang tuanya di Jambi, di Kerinci. Luar biasa sekali. Di sini bagaimana teror pocong ya, teror pocong yang menggemparkan desa Bangkalan dan sekitarannya. Ternyata teror pocong ini bukanlah pocong biasa, tapi ini adalah pocong pesugihan. Wah, Mbah Sabar. Mbah Sabar ini keren banget ya. Jadi sosok Mbah Sabar ini adalah orang yang memang hobi dalam hal spiritual dan memiliki keilmuan-keilmuan khusus yang cukup unik, seperti ajian-ajian. Seperti dalam kisah tadi, dia membacakan satu ajian sehingga membakar sosok pocong tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, ternyata sosok pocong ini meneror warga dengan harapan ada warga yang takut lalu meninggal, dan meninggalnya warga itu maka akan menambah pundi-pundi kekayaan dari si pelaku pesugihan pocong tersebut, yang ternyata adalah ketua RT di desa Bangkalan sendiri. Kurang ajar banget. Paleman di sini akhirnya ketahuan ya. Ngeselin banget sih, apalagi istrinya tuh udah ketahuan suaminya RT, masa dibangunin malam-malam marah-marah. Ya memang seperti itu, kalau siap jadi ketua RT harus mau diganggu waktunya kapanpun ya, mau siang, malam, pagi, sore, kapanpun harus siap diganggu. Jadi di sini akhirnya ternyata Paleman mendapati karmanya. Di akhirnya Paleman akhirnya meninggal karena luka bakar yang ceritanya cukup parah, dan istrinya menyusul 7 hari kemudian. Wah, asik juga ya. Jadi Rembang itu teman-teman daerah di Jawa Tengah yang mana pesisir ya. Jadi
kebanyakan profesinya di desa Bangkalan itu adalah nelayan. Jadi udah asik tuh di awalnya kayak ke bawah masuk ke dalam kota Rembang ya. Jadi keren banget. Untuk Sinta Dery sekali lagi terima kasih atas kisah luar biasanya, dan buat teman-teman para pecinta penikmat horor misteri semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, mungkin yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimnya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.